Oke, salam sejahtera dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya lanjutkan lagi untuk uh, mata kuliah metode penelitian geografi. Saya lanjutkan pada kali ini adalah materi bagaimana ilmu-ilmu geografi ini memiliki konsekuensi terhadap metodologinya, dan di sini tergantung pada aliran-aliran pemikiran. Oke, ada sebelumnya, setelah beberapa waktu yang lalu, saya menjelaskan sejarah geografi melalui beberapa gambar, beberapa perkembangan peta bagaimana manusia memandang dunia pada waktu itu. Nah, kali ini mungkin akan lebih mudahnya bisa kita pahami dari salah satu bahan yang memang saya ambilkan dari fakultas MIPA Prodi Geografi di UI untuk untuk membantunya saja. Kita coba lihat seperti apa. Kita mungkin ingin mengetahui sesungguhnya apa sih aliran pemikiran itu. Aliran pemikiran itu seringkali disebut dengan sebagai mazhab keilmuan, atau ada yang menyebutkan school thought. Yang kedua, dia juga memberikan gambaran mengenai pandangan atas eksistensi alam, manusia, dan juga hubungan di antara keduanya. Ini merupakan salah satu aliran pemikirannya. Kemudian seperti yang saya katakan sebelumnya, atau sering saya katakan di sini, hal ini juga akan mempengaruhi cara manusia dalam memperlakukan setelah memperoleh pengetahuan tentang alam dan manusia itu sendiri. Jadi di sini pada dasarnya ilmu geografi itu adalah salah satu cara bagaimana manusia itu memahami atau melihat bumi, tapi pada dasarnya kita akan bisa melihat itu apakah itu lingkungan, hal sekitar kita, ruang di sekitar kita, dan juga apa sih yang akan kita lakukan dengan lingkungan di sekitar kita, dan apa yang sering terjadi dalam lingkungan kita sehingga kita merespon atau kita melakukan sesuatu untuk mengantisipasinya, seperti misalnya panas matahari, hujan, badai, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi merupakan pandangan awal tentang apa sih itu aliran pemikiran. Nah, berikutnya akan coba kita lihat perkembangan pemikirannya. Kalau dulu bagaimana yang sebelumnya adalah pemikiran mengenai pembahasan mengenai bagaimana manusia mengenal lingkungannya dan menggambarkannya dalam peta. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk melihat aliran-aliran pemikiran tersebut. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa dalam geografi ini terdapat dualisme. Jadi ada dua hal yang sering kita bisa menempatkannya menjadi sesuatu yang saling melengkapi, ataupun jika kita mau sesuatu yang selalu kita pertentangkan, atau istilahnya dualisme, atau dua hal oposisi berpasangan, atau istilahnya saya sering menyebutnya sebagai oposisi biner, yang merupakan lawan dari kedua hal yang saling berlawanan. Berikutnya saya akan tunjukkan melalui slide berikut ini dualisme yang ada dalam geografi. Nah, ini dia berbagai dualisme dalam geografi. Mungkin jelas tidak gambarnya? Dalam bidang kajian saja kita sudah mempunyai dua hal yang seringkali dapat dijadikan pertentangan, dapat juga kita buat untuk saling melengkapi. Dalam bidang kajian, di sini ada geografi fisik dan geografi manusia, di mana geografi fisik lebih menitik beratkan pada kondisi-kondisi fisik atau kondisi alam semesta, kondisi alam seperti geosfer. Dia tidak akan menjelaskan tentang antroposfer atau aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia.
Dalam pendekatannya juga dikatakan di sini bahwa menjadi dua, geografi regional dan geografi sistematik. Nah, ini adalah pendekatan di mana bahwa ilmu di dalam geografi ini melihat semuanya melihat kajian-kajian itu kita bagi-bagi berdasarkan wilayahnya, baik itu perbandingan wilayah atau kajian-kajian tentang wilayah tertentu. Kemudian geografi sistematik ini yang mungkin relatif logistik, ada relatif holistik. Kemudian dari asal filosofinya untuk geografi yang masih terpengaruh atau dibahas secara mirip-mirip dengan model-model atau teori-teori ilmu alam, itu kita sebut positivisme. Lalu kemudian ketika itu kita lihat secara subjektif, kita lihat secara bagaimana manusia itu menjelaskan alamnya, dan tentu saja yang kita pelajari adalah bagaimana manusia itu memperlakukan alam, bagaimana manusia itu, ya misalnya bagaimana manusia itu bertani, lalu bagaimana manusia itu membuat pakaian, karena pastinya beda pakaian orang-orang di daerah tropis dengan pakaian orang-orang di daerah kutub. Kemudian dalam melihat konsep ruang misalnya, beberapa di antaranya yang masih menggunakan pemikiran positivis bahwa ruang dianggap sebagai suatu sistem yang mekanis. Jadi masing-masing ruang itu pasti mempunyai fungsi. Masing-masing bagian dari ruang itu sebagaimana mesin-mesin, sebagaimana masing-masing memiliki fungsi-fungsi sebagaimana mesin. Lalu kemudian di sini sebagai oposisinya atau sebagai lawannya, di sini ada ruang organis. Ruang organis di mana bahwa ruang itu akan ditentukan atau merupakan sesuatu yang berkembang secara organis seperti makhluk hidup. Seperti misalnya di sini bagaimana pertumbuhan sebuah kota diibaratkan seperti mungkin bakteri atau salah satu makhluk hidup yang semakin meluas atau bahkan memakan wilayah yang lain. Jadi pandangan semacam itu seringkali kita sebut konsep ruang yang organis. Lalu ini pasti yang selalu menjadi pertentangan dan masih sangat-sangat menjadi polemik adalah dualitas metodologi atau dualitas metode kualitatif dan metode kuantitatif. Di sini dalam metode kualitatif itu tentu saja akan dijabarkannya secara naratif tanpa menyebutkan jumlah, tanpa menyebutkan perbandingan, dan juga tidak melakukan generalisasi. Dengan metode kualitatif ini tidak bisa digeneralisasikan. Berbeda dengan metode kuantitatif yang harus mengukur, harus menggunakan berbagai angka. Bahkan ada yang sering salah ketika dalam metode kuantitatif ada data kualitatif, yaitu data yang memang yang istilahnya sebetulnya bukan, kalau kita akan menggunakan data kualitatif pasti akan terjadi kekacauan dan akan terjadi ketololan lain. Karena yang sering dalam beberapa buku penelitian yang memang sesat itu data kualitatif di sana sebetulnya secara statistik itu adalah data ordinal dan data nominal. Dalam arti di sana wujudnya nanti tetap akan diangkakan. Hanya saja angka-angka tersebut tidak memiliki fungsi matematis. Seandainya hal itu terjadi, seandainya Anda mengalami kebingungan, tanyakan pada dosen statistik kalian. Benarkah ada ketika menggunakan data nominal dan ordinal itu dapat dikatakan metode penelitian kuantitatif? Dalam teknologi ada sekarang dalam teknologi ini ada hal yang lain yang memang selalu berkembang. Ini masih berkaitan dengan kemarin bagaimana kita menggunakan berbagai peralatan,
berbagai cara, di mana yang dulu dengan peta manual dan lain sebagainya. Hari ini SIG atau Sistem Informasi Geografi itu merupakan sebuah teknologi yang sampai hari ini berkembang, dan itu sangat-sangat akrab sesungguhnya di dalam lingkungan kita, apalagi hari ini ada seperti misalnya taksi online, ojek online dan lain sebagainya, dan itu memang menggunakan berbagai macam teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi geografis, dalam arti dapat menentukan di mana tempat kita, lokasi kita, berapa jaraknya, dan jika kondisi sinyal baik tentu saja tidak akan tersesat. Oke, di sini pun juga terdapat dualitas tentang bagaimana bagaimana memandang SIG, melihat SIG. SIG di sini dikatakan sebagai alat. Sistem informasi geografi merupakan sebuah alat. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa SIG merupakan sebuah ilmu. Oke, apakah SIG merupakan sebuah ilmu? Mungkin Anda akan dapat mengungkapnya, syarat-syarat ilmu itu apa. Lalu kemudian Anda baru akan bisa menyimpulkan SIG itu sebuah alat, sebuah cara, sebuah metode, atau sebuah ilmu. Lalu kemudian ada orientasi keilmuan. Mungkin beberapa hal yang seperti saya lakukan dalam orientasi keilmuannya, saya lebih menekankan, yang saya lebih menekuni bidang ilmu perspektif. Jadi bagaimana cara saya geografi itu sebagai salah satu cara pandang untuk membahas berbagai masalah. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu teknis. Ilmu teknis itu adalah ilmu di mana berisi berbagai macam cara praktis dan sangat-sangat teknis, tanpa tidak teoritis. Jadi sangat-sangat operasional. Seperti misalnya bagaimana membuat seperti peralatan SIG, pemrograman dan lain sebagainya, bagaimana menggambar peta, dan peta itu untuk apa, dan bisa langsung dijual per peta harganya berapa. Itu merupakan bagian-bagian dari ilmu teknis. Oke. Nampaknya mungkin wajah saya tidak terlalu perlu di sini. Oke, berikutnya mungkin cukup panjang waktunya. Oke, di sini ada perkembangan dan perubahan dalam disiplin ilmu geografi ini. Di sini perubahan atau bisa kita lihat dari prakteknya, karena setiap ilmu pengetahuan itu ada bagian yang paling praktis atau prakteknya. Lalu kemudian kepentingannya apa? Kita memiliki kepentingan apa dengan ilmu tersebut? Lalu kemudian pengetahuan yang kita gunakan apa saja? Lalu bagaimana kita mengevaluasi ilmu itu, apakah masih tetap akan digunakan masih valid, berlaku, relevan atau tidak dengan permasalahan-permasalahan. Oke, kita awali dari tahun 1960-an. Ini era yang lama sekali, ketika geografi mulai banyak digunakan. Dari prakteknya geografi digunakan untuk apa sih? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang pertama, geografi digunakan sebagai alat eksplorasi. Kita mengenali wilayah, mencari sesuatu dengan berbagai dengan keanekaragaman wilayah itu kita mengeksplorasi. Ada jenis-jenis wilayah atau variasi seperti apakah yang ada dalam wilayah tersebut. Lalu kemudian di sini inventory. Mungkin Anda sering mendengarkan kata inventaris. Jadi mengumpulkan berbagai macam data atau pengetahuan geografi dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Lalu kemudian kita seringkali pasti akan kerepotan ketika inventory itu hanya berupa deskripsi biasa saja. Nah, akan diperjelas, akan dipermudah untuk memanajemen suatu wilayah ketika kita bisa memetakannya, kita tahu posisinya, berada di mana. Dengan demikian, pemetaan merupakan salah satu prakteknya. Pemetaan untuk kepentingannya jelas pada saat itu memang kepentingan nasional menjadi tujuan utama ilmu geografi, dan
Jangan sampai suatu negara atau suatu lembaga suatu kesatuan wilayah politis seperti negara misalnya itu tidak mengetahui, tidak mengenali batas-batas wilayah kita, apa saja yang kita punya di dalam negara itu. Seandainya tidak, ya seperti biasa pasti akan dicuri orang. Lalu kemudian kepentingan komersial, ya kepentingan komersial, geografi menerima banyak pesanan dari perusahaan, menerima pesanan dari ya para pemilik modal yang ingin mengeksplorasi suatu wilayah. Misalnya dari sebuah perusahaan minyak, mereka menggunakan tenaga atau menggunakan tenaga yang mengetahui atau memiliki kemampuan ilmu geografi untuk yaitu tadi menginventarisasi, memetakan, lalu kemudian sebagai pertimbangan apakah itu menguntungkan atau tidak. Lalu juga saya kurang tahu apakah pada masa itu ketika kita melakukan eksplorasi di suatu wilayah, ketika kita ada sebuah perusahaan yang ingin menguasai wilayah tersebut untuk usaha dan mengeruk keuntungan seperti logeng, seperti HPH dan lain sebagainya di masa lalu, memperdulikan manusia atau tidak. Tapi nampaknya di sini tidak memperhatikan manusia. Lalu kemudian mengenai pengetahuannya, mereka mengatakan dan mengupayakan objektif, walaupun objektivitas itu masih perlu dipertanyakan. Mereka berlindung di balik teori dan hukum, dan mereka yakin ada teori yang memang universal. Dan sementara ilmu geografi juga digunakan untuk mencari celah-celah hukum, mencari itu diperlukan sekali tentang tata batas dan lain sebagainya. Evaluasinya secara filosofis di sini, secara epistemologis. Oke, berkembang berikutnya ke tahun 70 atau era 70-an. Dalam arti era 70-an ini adalah tahun 1900-an sampai dengan tahun 1980. Di sini mulai ada kesadaran dari para geograf, di mana terdapat di sini bisa kita lihat yang kedua ada praktek advokasi. Lalu bagaimana kita melihat ada orang luar dan orang dalam. Siapa yang berhak terhadap wilayah tersebut? Nah, dan di sini baru mulai kemarin-kemarin aja ada mana pendatang dan mana orang asli, pribuminya siapa, dan itu semua kemudian tergantung pada klaim politisnya. Lalu kemudian di sini geografi digunakan sebagai advokasi di sini, karena sebelumnya ilmu geografi justru digunakan legitimasi atau memperkuat hukum bahwa bahwa negara bisa menggusur, perusahaan bisa dengan semena-mena menggunakan itu dan menggunakan suatu wilayah itu tanpa memperhatikan manusia. Tapi ingat, ini tahun 70 dan tidak berada di Indonesia. Justru di Indonesia ini sedang digalakkannya yang aliran tahun 60-an ini. Kalau Anda masih ingat, atau mungkin Anda belum lahir sih, bagaimana HPH. Mungkin teman-teman yang ada di dalam bagaimana Kalimantan Barat atau orang tua kalian atau kakek kalian akan tahu bagaimana dulu di masa kejayaan kayu semuanya dengan menggunakan militer. Nah, di sini tahun 70-an untuk di Amerika sana, di Eropa sana, geografi digunakan sebagai alat advokasi untuk melindungi masyarakat supaya mereka tidak wilayah-wilayah mereka tidak direbut misalnya. Untuk mereka tidak harus dipindahkan oleh baik itu pemerintah ataupun perusahaannya juga. Lalu kemudian di sini kepentingannya adalah keadilan sosial dan ya reformasi. Jadi supaya negara dan para pemilik modal itu tidak bekerja sama untuk memanfaatkan atau ya kita katakan merebut lahan-lahan atau merebut wilayah-wilayah yang ada di yang ada di bagian negara untuk digunakan keuntungan pihak-pihak tertentu saja. Mungkin secara nasional nampaknya mereka mendapatkan pajak dan lain sebagainya, tapi secara komersial sumber daya alamnya dikeruk.
Oke, reformasi ya dalam arti bahwa setiap orang yang berada di dalam wilayah yang dipetakan, wilayah yang dieksplorasi eh, itu tidak seperti masa-masa sebelumnya. Kemudian tujuan kesetaraan, kepentingan kesetaraan dalam arti ya bagaimana supaya masyarakat asli yang ada di wilayah eksplorasi tersebut ya setara dengan mereka yang dengan negara, dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi mereka bukanlah sebuah objek, tapi mereka juga bisa memiliki aspirasi yang sama. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang menurut masyarakat itu adalah tempat hutan lindung dan lain sebagainya. Nah, secara pengetahuan kita bisa melihatnya dengan cara dialektika. Dialektika di sini ada dua belah pihak yang bertemu, berdebat, dua pihak yang saling yang bertentangan, sehingga suatu saat menemukan sesuatu yang menjadi kesepakatannya. Di dalam dialektika itu ada tesis, antitesis, lalu kemudian hasil kesepakatan atau percampuran dari kedua proses tersebut adalah tesis. Kesetaraan, kalau sebelumnya itu menggunakan pengetahuan yang menggunakan teori dan hukum, nah kali ini kita menggunakan paradigma. Cara pengevaluasinya mereka dengan secara sosiologis di sini mereka mulai melibatkan manusia. Bagaimana ketika sebuah perasaan atau pemerintah mengeksplorasi, memetakan, lalu memberikan batas-batas itu. Di situ harus ada kesepakatan dengan masyarakat, karena di hampir semua tempat di situ ada manusianya, di situ ada masyarakatnya, sehingga pendekatan-pendekatan seperti ini harus tetap dilakukan. Dan ingat, itu tahun 70, kita baru mulai sekarang ketika sadar dengan kondisi putra daerah lah, mana orang pendatang, mana orang asli, walaupun aslinya tidak asli benar. Karena pendatang sampai hari ini pun tinggal di sini 20 tahun pasti masih akan dianggap pendatang, karena konsep pendatang dan konsep orang asli itu ya secara semena-mena hanyalah sebuah klaim belaka. Oke, di tahun 80-an yang saat ini juga baru akan saya mulai dan nampaknya masih belum dikenal, belum terlalu banyak dikenal. Kita gunakan praktek yang digunakan adalah teks dan konteks. Selama arti kita akan melihat kondisi kontekstualnya. Lalu kemudian kalau tadinya kita melihat kepentingannya adalah advokasi, hari ini kepentingan atau praktek dari geografi itu adalah sebagai dekonstruksi. Dekonstruksi apa di sini? Dekonstruksi selama ini yang sudah kita anggap mapan, selama ini yang sudah kita anggap baik-baik saja, itu tetap kita benarkah bahwa masyarakat itu harus patuh terhadap perusahaan? Benarkah masyarakat itu bisa dibeli? Hari ini seharusnya tidak. Kalau tahun 70-an itu menggunakan, pada awalnya prakteknya menggunakan pemetaan, di tahun 60-an, di tahun 70-an menggunakan permodelan, cara-cara dengan menggunakan model. Tahun 80-an ini sudah menggunakan bahasa. Menggunakan bahasa di sini adalah arti ya seperti kita banyak ngomongnya doang hari ini. Dan segala kenyataan dibentuk oleh bahasa. Maka dalam itu hari ini tapi di sana dulu di tempat ilmunya udah tahun 80-an, kita sekarang aja baru mulai menggunakan itu. Oke, kita juga harus paham konstruksi sosial di sini sebagai kepentingannya, membuat konstruksi sosial. Bagaimana, seperti ada dua gerakan hari ini yang seperti misalnya satu konstruksi bahwa yang ingin merubah sejarah, misalnya bahwa Majapahit itu udah Muslim, bahwa ya sekarang kemarin barusan muncul buku yang ternyata sudah
diusahakan untuk membentuk konstruksi seperti bahwa Pangeran Diponegoro dalam perangnya dibantu Turki. Ya, itu pandangan-pandangan baru, pandangan-pandangan yang memang sedang membuat konstruksi sosial yang berbeda. Tujuannya apa? Perjuangannya tahun 80, sejak tahun 80 silakan. Mungkin sebagian besar dari kalian juga sudah mengikuti pandangan tersebut. Oke, kemudian pengetahuan dan kekuasaan. Nah, sebetulnya pembentukan konstruksi sosial ini, apakah kita mau jadi republik, apakah kita mau jadi khilafah dan lain sebagainya, kepentingan-kepentingan seperti itu. Pengetahuan ya memang saya tidak mengatakan diputar balikkan, tapi banyak pengetahuan aneh, seperti misalnya bahwa kalau misalnya mereka berkuasa, tentu saja bumi datar akan diakui. Tentu saja geografi hari ini yang mengatakan bumi itu bulat tidak ada lagi. Bisa dibayangkan akan terjadi, mungkin kalau kawan-kawan yang Nasrani paham bagaimana masa kegelapan ketika agama menguasai Eropa, di situ terjadi masa kegelapan. Oke, Anda bisa baca sendiri. Lalu kemudian dulunya kepentingan militer, kesetaraan. Dan untuk tahun 80-an ini sudah muncul kata habitus. Habitus di sini adalah karakteristik dari suatu masyarakat atau manusia di sana yang muncul karena sejarah mereka, pengetahuan mereka, dan itu sudah tertanam kuat dan tidak bisa diubah lagi. Kalaupun bisa berubah, tidak bisa berubah secara total. Kemudian juga secara pengetahuan postfondasional, dalam arti itu tadi dampak dari melihat konstruksi sosial, lalu kemudian pembentukan konstruksi sosial dan terjadi dekonstruksinya. Lalu kemudian bagaimana mereka menjelaskan, mereka menggunakan metafora. Teks dan konteks ini akan menggunakan hermeneutik. Silahkan baca hermeneutik kalau nanti mau, karena saya tidak mau berkepanjangan karena dari video ini pun sudah 23 menit hermeneutik atau ilmu tafsir. Nah, terserah Anda mau menafsirkan seperti apa. Apakah mau menafsirkan secara logis, secara perasaan, atau yang penting benar, pokoknya benar. Tahun 90-an dan saya kurang tahu untuk hari ini masih kesemuanya masih banyak digunakan, malah justru memperkaya variasi. Masih teks dan konteks, bagaimana teksnya, bagaimana keadaan sosial yang ada pada waktu itu. Nah, apa yang digunakan untuk menjelaskannya pada mulai tahun 90-an itu adalah simbol yang digunakan. Simbol di sini ya bukan seperti lambang-lambang ikonik itu, bukan. Tapi di sini simbol itu artinya apa yang terjadi itu berarti menunjukkan sesuatu atau mengatakan sesuatu. Ya, nanti kita bahas secara lebih lanjut tentang simbol ketika Anda memang akan tertarik dengan penelitian dengan pendekatan kualitatif nantinya. Kalau tadinya pemetaan, permodelan, bahasa, nah yang tahun 90-an ini dengan daya ingat. Nah, jadi kalau memang kalau memang daya ingat kalian kurang di sini, kalian tentu saja ketika daya ingat itu kurang, Anda akan buta sejarah. Kemarin barusan kecelakaan 4 orang atau sekian orang dari tahun ke tahun, pasti ada yang ketelindas tronton. 2-3 jam kita sudah ngebut lagi, 2-3 jam kita sudah belok kiri kanan, pakai jalan dengan sembarangan. Itu salah satu contoh pentingnya daya ingat. Tapi kalau kalian tidak punya daya ingat, lebih gampang kok untuk menghilangkan rasa bersalah dan penyesalan. Oke, kalau tadi konstruksi sosial yang muncul di sini adalah identitas. Identitas misalnya, ada orang identitas ini bisa berdasarkan budaya belum tentu berdasarkan etnis atau DNA atau garis keturunan darah. Pokoknya asal menggunakan budaya tertentu, menggunakan label tertentu, identitas Anda akan berubah. Itu gampangnya di sini, kalau semua yang mualaf itu akan menjadi orang Melayu, itu adalah identitas. Tapi apakah orang Tionghoa yang berubah menjadi Muslim misalnya, atau menjadi mualaf,
akan berubah, ya berubah sebutannya aja, identitasnya aja, klaimnya saja, tapi secara DNA ya sebetulnya enggak, kecuali mereka dengan kawin campur dan keturunannya. Lalu kemudian kepentingannya, kita akan melihat kepentingannya selain identitas. Di sini adalah ketika ada identitas tentu ada keanekaragaman, ada berbagai pendapat, ya keyakinan, pemikiran, suku, agama dan ras, keanekaragaman. Dalam arti di sini mulai muncul istilah pluralitas, atau yang berkembang hari ini akhirnya pada ada pluralitas, muncul kemudian pluralisme atau multikulturalisme. Saat ini kalau kemarin sebelumnya ada dialektika postfondasional, kita di sini relasional, saling hubungan antara satu dengan yang lain. Lalu bagaimana kita menjadikan memediasi atau menjadi perantara supaya segala macam permasalahan geografis itu terjadi dengan secara pendekatan geografis. Lalu kemudian wilayahnya pun tidak seluas atau seholistik yang sebelumnya. Ini di sini adalah diskursif situasional. Diskursif sama jika diterjemahkan situasi wacana. Jadi apa yang sedang dibahas, ya itulah yang dikaji. Dan tahun 90-an itu diperhatikan bagaimana etika dan estetika. Masalah keindahan menjadi penting selain tafsir, selain manusianya, selain ya secara yang bahasanya bagus, yang cara menjelaskan bagus, disitulah yang bisa membentuk membentuk berbagai kondisi tersebut. Tidak terasa hampir setengah jam, 27 menit. Mungkin sampai di sini dulu saya menggunakan percobaan media ini. Oke, sebetulnya masih ada lagi berbagai aliran yang nanti yang sampai hari ini ada percabangan dan lain sebagainya. Mungkin di video berikutnya akan saya bahas lebih lanjut, dan insya Allah dengan teknologi yang lebih yang berbeda dengan sekarang. Ini terlalu manual, saya hanya menggunakan HP, laptop, dan mungkin editingnya juga kurang baik. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan